Suhu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, pada saat siang hari yang terik, suhu udaranya tinggi. Namun, pada saat hujan, kalian akan merasakan udaranya dingin, sehingga dapat dikatakan suhu udara tersebut rendah. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan suhu atau temperatur? Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu yaitu termometer. Sebenarnya bisa saja sih ya mengukur suhu tubuh menggunakan telapak tangan kita. Misalnya saja ketika demam, kita bisa mengukur suhu tubuh kita menggunakan telapak tangan. Akan tetapi telapak tangan kita ini hanya bisa merasakan panas atau dinginnya saja, tidak bisa menyatakan derajat angkanya berapa. Nah, untuk itu lebih akurat digunakan termometer. Contoh termometer yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu termometer klinis, misalnya termometer badan, termometer dinding atau termometer ruangan, dan juga termometer bimetal. Sekarang kita membahas mengenai skala termometer. Ada 4 skala yang digunakan di seluruh dunia, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan juga Kelvin. Akan tetapi, skala yang banyak digunakan di dunia yaitu derajat Celcius karena penggunaannya yang praktis. Perbedaan dari keempat skala suhu ini yaitu nilai dari titik beku dan juga titik didihnya. Nah, titik beku dan titik didih ini berdasarkan sifat fisik air ya, di mana untuk skala derajat Celcius, titik bekunya yaitu 0 derajat Celcius dan titik didihnya yaitu 100 derajat Celcius. Nilai dari titik didih dan titik beku tiap skala suhu ini berbeda ya, seperti gambar berikut ini. Nah, bagaimana sih caranya untuk menentukan suhu suatu benda dengan skala suhu yang berbeda-beda? Cara paling mudahnya adalah dengan menggunakan perbandingan skala pada suhu yang ingin digunakan. Yang pertama yaitu kita kurangkan antara titik didih dengan titik bekunya. Skala Celcius, titik didihnya 100, titik bekunya 0, jadi 100 dikurang 0 yaitu 100. Nah, untuk derajat Fahrenheit, 212 dikurang dengan 32 yaitu 180. Untuk derajat Reaumur, 80 dikurang dengan 0 yaitu 80. Sedangkan untuk yang Kelvin, 373 dikurang 273 yaitu nilainya 100. Nah, angka-angka ini masih besar ya. Kita perlu perkecil lagi, yaitu sama-sama dibagi dengan 20. 100 dibagi 20 yaitu 5. 180 dibagi 20 yaitu 9. 80 dibagi 20 yaitu 4, dan 100 dibagi 20 yaitu 5. Nah, yang perlu kalian ingat yaitu skala ini. Di mana skala Celsius yaitu 5, skala Fahrenheit 9, skala Reaumur 4, dan skala Kelvin 5. Ini adalah kita anggap sebagai skala terkecil dari setiap termometer ya. Ini adalah rumus-rumus yang digunakan untuk mengubah skala suhu. Nah, tipsnya dengan kalian hanya mengingat skala terkecil dari keempat skala suhu ini, kalian tidak perlu lagi mengingat rumus sebanyak ini. Agar lebih paham, kita coba saja yuk ke contoh soalnya. Yang pertama, 25 derajat Celcius dirubah menjadi derajat Reaumur. Sebelum kita kerjakan, kita anggap dulu nih posisi derajat Celcius yaitu di kiri dan posisi derajat Reaumur yaitu di kanan. Ingat, yang perlu diperhatikan sebelum mengerjakan soal yaitu nilai dari titik beku setiap skala suhu. Kita kembali lagi ke gambar yang tadi ya. Nah, di sini untuk nilai titik beku Celsius yaitu 0, artinya nanti di soal kita bisa mengabaikannya ya. Tapi kalau untuk derajat Fahrenheit dan Kelvin yang mempunyai nilai titik bawah, derajat Fahrenheit 32, titik bawahnya atau titik bekunya, dan Kelvin titik bekunya 273. Nah, ini nanti perlu kita perhitungkan ya di soal. Karena di soal ini yang ditanyakan yaitu dari derajat Celcius ke derajat Reaumur yang sama-sama memiliki nilai titik bekunya 0, artinya kita bisa mengabaikannya ya. Yuk kita lanjut lagi. Derajat Reaumur sama dengan yang kita tulis pertama kali adalah yang di kanan atau yang ditanyakannya. Yang ditanyakannya adalah derajat Reaumur ya. Derajat Reaumur ini skalanya berapa? Skala Reaumur yaitu 4. Kita tulis 4 per skala derajat Celcius. Yang soal ini skala derajat Celciusnya berapa? Yaitu 5. Jadi per 5. 4 per 5 dikali dengan soalnya yaitu 25.
5. 4 dikali 25 yaitu 100, 100 dibagi 5 yaitu 20 derajat reamur. Nah, sekarang yang contoh soal kedua, 80 derajat reamur berapa derajat Celcius? Ya, ini sama ya soalnya, hanya dibalik saja. Untuk reamur dan Celcius sama-sama nilai titik bekunya 0, artinya kita bisa mengabaikan. Yuk kita langsung kerjakan. Derajat Celcius sama dengan skala yang pertama kita tulis yaitu yang di kanan ini atau yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan adalah derajat Celciusnya. Skala derajat Celcius yaitu 5 per derajat reamur skalanya 4. 5 per 4 dikali dengan soalnya itu 80. 5 dikali 80, 400. 400 dibagi 4 yaitu 100 derajat Celcius. Kita coba ke soal yang mempunyai nilai titik beku ya. 20 derajat Celcius dirubah menjadi derajat Fahrenheit. Ya, derajat Fahrenheit sama dengan, ingat yang di kanan dulu yang kita tulis skalanya, yang di kanan adalah derajat Fahrenheit. Skala derajat Fahrenheit itu 9 pernya derajat Celcius skalanya 5. 9 per 5 dikali dengan soal yaitu 20. Nah, di sini bedanya dengan contoh soal yang pertama dan kedua. Di sini yang mempunyai nilai titik beku adalah derajat Fahrenheit ya. Nah, karena derajat Fahrenheit ini posisinya di kanan, maka ditambah dengan 32. 32 ini yaitu nilai dari titik beku skala Fahrenheit ya. 9 dikali 20 yaitu 180 dibagi dengan 5 yaitu 36. 36 ditambah 32 yaitu 68 derajat Fahrenheit. Contoh soal berikutnya, 32 derajat Fahrenheit berapa derajat Celcius? Ini kita balik ya, derajat Fahrenheit-nya posisinya ada di kiri. Nah, kalau derajat Fahrenheit tadi ada di kanan seperti contoh soal sebelumnya, maka ditambah dengan titik beku. Karena dia di kiri, artinya nanti dikurang dengan titik beku. Yuk kita coba. 32 dikurang dengan 32 yaitu 0 sama dengan skala Celciusnya 5 per skala Fahrenheitnya 9. Nah, 5 per 9 dikali dengan soalnya tadi. Karena soalnya tadi sudah dikurang dengan titik beku yaitu 0, maka 5 per 9 dikali dengan 0 hasilnya 0 derajat Celcius.